Assalamualaikum, perkenalkan saya Bidan Andriweni di RSUD Sejapri Rahman. Yuk kita belajar tentang pentingnya inisiasi menyusui dini atau IMD. Apa sih IMD itu? IMD adalah singkatan dari inisiasi menyusui dini, yaitu proses di mana bayi diajarkan secara mandiri untuk menyusu pada ibunya segera setelah lahir. Nah, sebelum kita membahas IMD lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mempelajari ASI terlebih dahulu. ASI adalah makanan tunggal yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan tumbuh kembang bayi sampai berusia 6 bulan. Di dalam ASI sendiri terkandung air, zat faktor pertumbuhan, multivitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. ASI sendiri dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan tahapan terbentuknya. Yang pertama yaitu kolostrum, kemudian ASI masa peralihan, dan ASI matur. Kolostrum itu adalah ASI yang sangat penting bagi bayi yang baru lahir, yang keluar pertama kali, bertekstur kental, berwarna kuning, dan mengandung protein yang tinggi serta lemak yang sedikit. Nah, kolostrum itu juga mengandung zat kekebalan 10-17 kali lebih banyak dari ASI matur. Sekarang setelah paham tentang ASI, kita kembali ke topik utama kita ya, yaitu IMD atau inisiasi menyusui dini. IMD dilakukan dalam rentang waktu 1 jam setelah bayi dilahirkan. Mengapa penting melakukan IMD? Karena memberikan efek psikologis yang baik bagi ibu dan bayi, membantu proses pengeluaran plasenta, mengurangi perdarahan setelah persalinan, dan dengan IMD meningkatkan produksi ASI yang menjadi faktor keberhasilan ASI eksklusif. Adapun manfaat IMD adalah yang pertama, mencegah hipotermi pada bayi dengan adanya kontak kulit ibu dan bayi sehingga ibu dan bayi menjadi tenang, pernapasan dan detak jantung lebih stabil. Yang kedua, bayi mendapatkan bakteri baik dari ibu, menjadikannya lebih kebal dari bakteri lain di lingkungan. Yang ketiga, memperoleh kolostrum yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat, memperoleh ASI atau makanan yang tidak mengganggu pertumbuhan fungsi usus dan alergi. Yang kelima, dengan melakukan IMD akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif. Sekarang kita akan membicarakan tahapan dalam IMD. Yang pertama, setelah bayi lahir, bayi dikeringkan seperlunya tanpa menghilangkan vernik atau lemak putih untuk menyamankan bayi. Dalam waktu 30 menit pertama, bayi diletakkan di atas dada ibu dan istirahat keadaan siaga sesekali melihat ibunya menyesuaikan dengan lingkungan. Dalam waktu 40 menit pertama, bayi akan mengeluarkan suara, memasukkan tangan ke mulut, gerakan menghisap, kemudian akan mengeluarkan air liur, dan bergerak ke arah payudara dengan kaki menekan perut ibu, menjilat-jilat kulit ibu, menghentakkan kepala, menoleh ke kanan kiri, menyentuh puting susu dengan tangannya. Dan dalam waktu 60 menit, bayi akan menemukan, menjilat, mengulung puting, membuka mulut lebar, dan melekat dengan baik. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali mitos yang berkembang, di antaranya yang pertama, bayi baru lahir tidak dapat menyusu sendiri. Faktanya, bayi memiliki naluri mencari puting ibunya selama 1 jam. Bila tidak segera menyusu, naluri akan terganggu dan akan muncul setelah 40 jam kemudian. Yang kedua, ASI belum keluar setelah persalinan. Faktanya, meski tidak terasa, kolostrum akan keluar langsung setelah kelahiran. Jumlahnya sedikit tapi cukup untuk kebutuhan bayi. Yang ketiga, kolostrum adalah susu basi. Faktanya, warna kuning mengandung protein dalam ASI dan kaya akan zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya yang harus dimiliki bayi baru lahir. Yang keempat, bayi harus dibungkus dan dihangatkan di bawah lampu selama 2 jam setelah lahir. Faktanya, kehangatan terbaik bayi diperoleh dari kontak kulit bayi ke kulit ibu. Nah, sudah tahu kan tentang inisiasi menyusui dini? Jangan sampai si buah hati melewatkan kesempatan mendapatkan inisiasi menyusui dini ya, agar sang buah hati dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Terima kasih.